Presiden terpilih Prabowo Subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu Koalisi Perubahan lawan dalam pemilihan presiden lalu. Prabowo membutuhkan dukungan di luar Koalisi Indonesia Maju di parlemen. Upaya ini dinilai bisa memantik resistensi dari parpol pendukung Prabowo Gibran. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Presiden terpilih Prabowo Subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu Koalisi Perubahan. Gerilya Presiden terpilih Prabowo Subianto ke partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju, kini isunya mengarah pada penyusunan komposisi menteri di kabinet. Partai Keadilan Sejahtera membuka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi memberi sinyal akan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Tunggu saja nanti, kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bro. Kapan ke... Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bro? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Bagus. Sementara Partai Nasdem yang tegas merapat ke Prabowo mengaku sadar diri sebagai partai yang tak mengusung Prabowo Gibran di Pilpres. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengaku belum membahas soal jatah menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri Pak, gimana Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Kita memang menyadari siapa kita. Sementara Partai Demokrat yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju mengingatkan pentingnya soliditas koalisi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak masalah jika Prabowo merangkul partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi. Namun, AHY mengingatkan, ini bukan soal besar-besaran koalisi, tapi bagaimana menjaga koalisi jangan sampai rontok di tengah jalannya pemerintahan. Jelas semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya, bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu. Nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan, stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tapi juga sampai dengan akhir. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan Prabowo akan merangkul semua kontestan Pilpres 2024. Bahkan Gibran menegaskan tidak ada satupun partai yang ditinggalkan. Prabowo sudah bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di luar koalisi ya. Jadi ke depan seperti apa kita tunggu aja. Yang jelas Pak Prabowo sudah merangkul semua yang kemarin menjadi kontestan di 01 ataupun 03. Ya, tunggu aja nanti. Partai-partai lain nanti tunggu aja. PDIP kan belum dulu, apakah ada? Ya kalau belum ya nggak apa-apa. Meninggalkan PDIP sendiri. Bukan meninggalkan, ini kan keputusan masing-masing partai. Nggak ada yang ditinggal. Jika melihat perolehan kursi di parlemen, koalisi Prabowo Gibran hanya membutuhkan satu tambahan partai politik agar kuat di parlemen. Berdasarkan data KPU RI, Partai Golkar memperoleh 102 kursi, sementara Partai Gerindra 86 kursi, PAN 48 kursi, Demokrat 44 kursi. Sementara Nasdem dan PKB memperoleh 69 kursi dan 68 kursi. Koalisi Prabowo Gibran akan menguasai Senayan dengan mengisi 417 kursi jika PKB dan Nasdem merapat ke koalisi. Tentu koalisi besar di Prabowo Gibran sah-sah saja selama masih ada parpol penyeimbang di luar pemerintahan yang mengawasi kebijakan pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV.